Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau menyervis jam tangan ini guys, yang kacanya ini udah buram guys ya. Kita bisa lihat kayak gini, itu terjadi karena sudah usia atau memang waktunya jam tangan itu sudah mulai rusak. Kemungkinan polarisnya atau ada komponen yang menyebabkan ini rusak, langsung saja kita perbaiki. Untuk membukanya sudah sering saya ingatkan bagaimana teknik membuka supaya backcase ini tidak dol. Teman-teman bisa melihat konten sebelumnya, karena kontennya itu saling terhubung dan saling sambung menyambung, jadi tidak bisa melihat cuma satu ini saja. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini guys ya. Nah, seperti ini guys. Di sini tuh terjadi gimana ya, angkanya sudah mulai pudar. Kalau sudah lama-lama ini akan menjadi hilang kembali. Namun karena ini ada warnanya kayak gini, itu untuk membukanya harus hati-hati. Apakah ini polarisnya? Kita coba dengan menggunakan polaris depan. Oke, setelah kita cek seperti ini, itu ternyata itu cuma polaris bagian depannya aja ini guys, ternyata. Jadi nggak ada kerusakan parah atau komponen lain. Nah, untuk memperbaiki ini kita tidak perlu gimana ya, tidak perlu membuka semua polaris, karena kita bisa langsung saja memperbaikinya, langsung ditempel saja, tidak usah membuka polaris kayak gitu. Karena dengan polaris seperti ini, kalau kita buka polaris ini takutnya nanti malah jelek. Kalau enggak, maksudnya itu enggak, kalau memungkinkan bisa untuk tidak dibuka ya tidak usah dibuka gitu. Oke, yuk langsung kita perbaiki. Caranya ya sama kayak konten-konten sebelumnya, kita harus membuat pola ini dulu. Oke, kita bongkar total. Dari sini kita bongkar total. Mesinnya guys, ini mengganggu enggak? Nah, ini mengganggu ini guys, kita taruh sini aja. Untuk cara merakit ini juga sudah saya terangkan berkali-kali di konten ya guys ya. Konten sebelumnya teman-teman bisa playback kalau mau melihat atau ingin mempelajari lebih detail gitu. Kita bisa lihat seperti ini guys. Tadi gimana ya, gini kah? Nah, seperti ini. Jadi posisinya seperti ini. Kita kalau misalkan gimana cara mengukurnya, karena ini kan tidak tidak hidup misalkan gitu. Nah, kita bisa lihat kalau saya ginikan itu otomatis warna menjadi buram. Nah, semakin kesini itu semakin buram. Kalau kayak gini dia masih terlihat kehijauan, jadi kita cari sisi yang paling terang seperti ini gitu. Nah, ini adalah sisi yang paling terang dari LCD berikut. Sini guys. Oke, kita cek dulu.
buka. Kita buka dulu, membuat garisnya, kita buat garisnya dulu sehingga ukurannya nanti sama. Oke, kita kembalikan lagi ke posisi awal. Nah, kita bisa membuka seperti ini juga gak apa-apa. Ini garisnya mencang dikit tapi nggak ngaruh, garisnya cuma dikit nggak ngaruh. Oke, kita bisa bukanya seperti ini. Masih belum terbuka ini guys, yang sini masih belum terpotong, kita potong saja langsung set gitu. Oke, ini ya guys ya. Sebentar, ini apakah sisi lem atau bukan, kita bisa cek dulu. Oh, ini bukan sisi lem, jadi kita aman. Yuk langsung saja kita kembali rakit. Kenapa harus dibuka begini? Kalau dibuka langsung itu nggak bisa guys, kecuali kita udah punya polanya, pola LCD ini tinggal tempel. Tapi kalau mau ngukur ya harus dibuka semua, harus buka ini gitu. Untuk nervous seperti itu sangat mudah guys, sangat mudah, nggak ada yang perlu dipersulit. Tapi kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa playback kembali untuk melihat detailnya supaya benar-benar memahami mekanisme dari sebuah jam tangan, kerusakan jam tangan itu seperti apa, cara memperbaikinya seperti apa. Teman-teman bisa membukanya kembali dari awal kalau masih bingung di tingkatan ini. Tentunya mulai dari pertama sampai sini tuh teman-teman sudah menjadi tukang reparasi, sudah bisa dinamakan tukang reparasi dan siap terjun untuk mereparasi jam tangan atau untuk digunakan sendiri, dijual misalkan. Nanti semakin hari ke hari, semakin lama nanti juga tingkatannya akan semakin rumit gitu. Nah, ini yang apa itu yang mudah-mudah dulu ya kita pelajari. Lalu kenapa ini saya pasang begini ya, teman-teman bisa playback kembali kalau misalkan sampai sini masih belum paham, belum mengikuti tutorial dari awal, itu bisa playback lagi konten-konten dari awal. Pahami dulu mekanismenya, lalu teman-teman bisa apa itu paham untuk konten-konten selanjutnya. Karena tidak bisa sampai sini langsung paham, itu nggak bisa, harus dari dasarnya dulu.
yang pemasangan tombol begini juga sudah saya sering sebutkan bagaimana apa harus gini udah, karena sudah paham mekanismenya, jadi gak usah teman-teman gak usah mengikuti apa itu rakitan pabrik juga nggak usah, karena sudah bisa, yang penting kan bisa nyala gitu dan bagus. Nah, di sini kenapa atasnya mana bawahnya, kita lihat di sini ada tombol dan di sini adalah ada penghubung lampu backlight. Itu di sini komponennya di sini ya. Ini ada ini. Nah, ini untuk tombol bawah pencetan. Jadi kita tinggal masang. Aduh, sebentar. Ini berapa bautnya, ini kita coba. Ada sekitar 6 baut ya, 6 baut. Kita pasang dulu sisi ini, itu gunanya untuk mengunci tombol. Sisi samping tombol ini gunanya untuk mengunci tombol seperti ini guys. Kita atur biar sama tombolnya. Oke, lalu bagian tombol sebelah kiri lalu sebelah kanan atau sebaliknya. Lalu di sini karena di sini ada tombolnya dulu, yang tombol-tombolnya kita kencangkan dulu, ini ada tombol gitu. Seperti ini. Oke, di sini saya terangkan kenapa saya tidak, biasanya kan ada menyamping kayak gini, tapi di sini itu kayak gini kan, biasanya kan menyamping kayak gini, karena ini dia untuk tombol, jadi dia modelnya tuh untuk tombol seperti ini gitu guys. Apakah kalau misalkan tak buat begini bisa? Tidak bisa kayaknya. Kita coba dulu guys ya. Sini nggak bisa, jadi kita coba dulu. Coba kita asal dulu saja. Ini bisa. Saya buat tadi eksperimen buat gini bisa. Kalau misalkan saya buat gini, misalkan sini ya, ini juga bisa.
Jadi terserah teman-teman mau ambil sisi yang mana gitu. Sini bisa aku mungkin nggak setelan pabrik ya, aku berubah kayak gini saja lah gitu. Yang penting kan bisa gitu, sisi yang enak gitulah, kita ambil sisi yang enak. Oke, kita ambil sisi yang enak yaitu sisi sini ya guys ya. Nah, jadi semua sisi bisa ya. Sisi sini bisa, menyilang ke sini juga bisa gitu. Kita ambil sisi yang enak yang tidak terkena komponen-komponen ini saja. Nah, ini bisa. Oke, langsung kita coba tadi yang sudah kita potong. Tapi mana guys yang kita potong tadi? Oh, ini. Seperti ini guys ya. Bukan sisi yang kita potong tadi gini ya. Seperti ini sudah kembali normal, alias ngejreng in the nget and the jreng. Seperti ini guys, ini sudah sangat ngejreng. Namun kita cari dulu sisi yang paling bagus. Nah kalau kayak gini nanti ketemunya dia nggak hidup, atau kita gini menjadi warna metalik dan itu kurang apa ya itu kurang nampak. Kalau kayak gini dia akan layar agak kebiru-biruan guys ya, tapi kurang nampak juga. Ini semakin kita ginikan saja set. Nah ini sudah sangat nampak gitu. Oke, ini tadi gimana anunya? Oh dipasang di sini kayak gini ya, kita ginikan saja. Kalau di sini itu lebih jelas di sini, atau kita putar lebih jelas begini. Nah kayaknya aku lebih suka atau lebih jelas ke sini ya gitu. Oke, kita bisa potong dulu beberapa baris di sebagian sini supaya tidak mengganggu. Aduh, ini nggak ada penggaris sayangnya guys ya, kita cari dulu penggarisnya. Oke, ini aku dapat penggaris. Ini sebenarnya bukan penggaris tapi lumayan bisa jadikan penggaris ya. Oke, kita kembali lagi sisinya, kok lupa guys. Sisi begini kurang, sisi begini ya kayaknya ya ini guys ya. Gitu, kita coba potong lagi sebentar, sedikit aja, samakan. Nah kayak gini guys ya, kita potong lagi sedikit di bagian atasnya. Fungsinya apa nanti tak jelasin kenapa harus dipotong seperti ini gitu. Lalu di sini aku juga mengambil potongan sebentar dari sini. Rataan kita perkirakan saja. Di sini kayak gini ya, itu sudah pas atau belum? Masih kurang guys ya. Kita dapat gini ya juga bisa sih.
kita potong sedikit lagi, potongnya dikit-dikit gitu, takutnya kebablasan nanti malah kalau misalkan potong langsung. Nah gitu. Nah kita potong dikit. Oke, yang sini juga kita potong dikit. Nah seperti ini kita sudah memotongnya guys. Kita coba dulu apakah ini sudah tidak mengganggu. Oh iya bisa, ini sudah bisa dipasang ini guys ya. Kalau tak kibat gini tuh lebih cocoknya tadi lebih cerah yang mana guys, begini cerah. Nah begini cerah juga ya. Oke, aku ambil sisi yang cerah saja seperti inilah, di sinilah. Cerah ya. Yang paling cerah mana? Yang paling cerah terang kita ambil gini saja. Nah gini aja lah, aku ambil yang sisi begini saja. Oke, kita bisa membongkarnya. Sebentar, sebelumnya aku tak ukur, tak perkirakan dulu nanti biar enak. Oh berarti aku harus begini ya. Kita bersihkan dulu LCD nya biar tidak ada kotoran mengganggu. Nah seperti ini guys, LCD sudah kembali jernih dan terang gitu ya. Kita cukup melapisinya saja, kita nggak perlu membuka LCD. Kalau memungkinkan bisa tanpa membongkar ya nggak usah dibongkar gitu. Lalu kita pasang kembali guys. Nah, kita sarungkan dulu pesonya, set gitu. Kita tiup-tiup biar debunya hilang. Kita pasang kembali. Oke, ini sudah bisa. Udah cerah guys ya. Kita kembalikan lagi. Dia ada yang putar ini sebenarnya itu nggak terlalu berfungsi, nggak terlalu bermanfaat bagi kesehatan jam tangan, namun karena ini komponennya ya kita pasang gitu, kurang berfungsi dan bermanfaat sebenarnya ini. Kalau orang bilang itu, aku pernah dengar ceramahnya dikit-dikit, aku ya sering dengar ceramahnya itu layak mutu walah ya tidak bermutu, banyak biaya gitu guys. Nah kita pasang lagi seperti ini guys.
terlihat kita bersihkan. Ini ada kotoran kayak gini, bekas atau istilahnya itu sisa dari ininya perumahan. Jatuh guys, jatuhnya jauh enggak? Satu doang sih, satu. Oke, sementara karena ini jatuh jadi sudah terlihat seperti ini guys ya. Kita cari ini menjadi fungsi dan sangat cerah kembali guys, seperti baru lagi.